Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya Fathul Ulum akan menjelaskan terkait uji prasyarat analisis pada pengujian hipotesis asosiatif parametrik dan non parametrik. Nah, untuk penjelasan kali ini ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang uji prasyarat analisisnya. Untuk materi yang akan saya bahas nanti ada hipotesis penelitian, kemudian ada prasyarat analisis, pengertian pengujian hipotesis asosiatif, dan cara pengujian hipotesis asosiatif. Nah, di sini dari hipotesis penelitian itu sendiri memiliki pengertian berdasarkan bahasa dan menurut ahli. Nah, secara bahasa berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau kesimpulan teoritis yang masih diperlukan tinjauan pustaka. Jadi ini masih gagasan awal dari seorang peneliti sebelum melakukan pengujian lebih lanjut. Kemudian untuk pengertian hipotesis menurut ahli ini pertama ada dari Muri Yusuf yang berpendapat bahwa hipotesis diartikan sebagai kesimpulan sementara atau sebuah jawaban yang bersifat sementara serta merupakan konstruksi peneliti mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, sedangkan dari Cooper dan Emory berpendapat bahwa suatu gagasan yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Sedangkan untuk Terlinger berpendapat bahwa hipotesis dapat diajukan apabila peneliti membandingkan dua atau lebih variabel untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hipotesis dari penelitian, ini ada beberapa bentuk-bentuk ya atau beberapa macam-macam dari hipotesis itu sendiri. Yang pertama ada hipotesis deskriptif ya. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang berarti dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, sedangkan hipotesis komparatif, hipotesis yang pernyataan dan menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi ada perbedaan perlakuan pada sampel atau variabel itu. Nah, sedangkan untuk yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis juga sebetulnya memiliki karakteristik ya, memiliki karakteristik di mana karakteristik dari hipotesis itu sendiri yaitu yang pertama harus memiliki unsur penjelas. Jadi hipotesis harus memiliki unsur penjelas. Yang kedua ada hipotesis harus memiliki hubungan yang dapat diuji di antara variabelnya. Nah, yang ketiga ada hipotesis yang harus dapat dilakukan pengujian secara mendalam. Dan keempat, hipotesis hendaknya memiliki korelasi dengan teori yang ada atau literatur yang ada. Dan yang kelima, hipotesis dibuat secara sederhana dan ringkas. Nah, dari karakteristik yang tadi saya paparkan, hipotesis yang baik yaitu harus benar-benar merupakan hipotesis yang bisa dilakukan pengujian atau penelitian yang lebih dalam. Jadi kalau gagasan yang diutarakan itu tidak terlalu jelas, kemudian tidak bisa dianalisa lebih dalam, maka belum termasuk karakteristik dari hipotesis yang baik. Kemudian untuk prasyarat analisis ya, di sini ada uji validitas, uji normalitas, dan uji reliabilitas. Uji validitas untuk menghindari perolehan kesalahan data dan perlu dilakukan uji validitas terhadap alat pengukuran, biasanya pada instrumen penelitiannya. Kalau uji normalitas yaitu pengujian yang bermaksud untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang diperoleh atau sebaran data yang diperoleh. Jadi kalau uji normalitas ini sebenarnya untuk menentukan parametrik atau non parametrik.
Kemudian ada uji reliabilitas yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten terhadap pengukuran aspek yang sama. Jadi dalam pengulangan pengambilan data itu, nah itu harus relatif konsisten. Jadi hasilnya harus memiliki unsur reliabilitas yang tinggi gitu. Kemudian pengujian hipotesis asosiatif. Nah ini kita sudah masuk ke pembahasan hipotesis asosiatif. Yang pertama, mempunyai minimal dua variabel yang saling berkorelasi, menunjukkan hubungan sebab akibat di antara dua variabel tersebut, menunjukkan prediksi terhadap hasil yang diharapkan, mempunyai hubungan antara masalah penelitian dengan teori secara logis, dan dapat diuji kembali dengan fakta-fakta empiris, yaitu fakta-fakta yang bisa dianalisa dan bisa dibandingkan dengan hasil pengujian. Kemudian terdapat tiga macam bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua ada hubungan dua variabel positif, dan ada hubungan dua variabel negatif. Nah dari tiga hubungan ini, untuk hubungan simetris ini merupakan sebab akibat atau hubungan interaktif untuk mencari hubungan atau korelasi antara variabel yang berhubungan gitu. Jadi ketika ada variabel yang berhubungan dengan proses sebab dan akibat, nah itu bisa dianggap sebagai hubungan yang simetris. Nah untuk hubungan dua variabel yang positif ini berarti bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lainnya. Jadi ketika ada variabel satu meningkat, maka variabel yang lainnya yang saling berhubungan itu juga akan meningkat. Jadi hubungannya positif, atau kalau dalam rumus matematika itu tegak lurus. Kemudian ada hubungan dua variabel yang negatif. Nah ini kebalikannya. Jadi apabila ada variabel yang nilainya naik, maka variabel yang lainnya justru akan menurun. Nah ini kalau dalam rumus matematika bisa diartikan hubungannya saling berkebalikan. Nah untuk cara pengujian hipotesis asosiatif bagaimana? Jadi untuk pedoman untuk memilih teknik pengujian hipotesis asosiatif ya, yang pertama yaitu koefisien atau korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis itu ada beberapa hal. Yang pertama, teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini harus melihat sebaran data atau data hasil yang diperoleh terlebih dahulu, yaitu ada data statistik non parametris dan juga ada data statistik parametris ya. Jadi kalau datanya seperti yang tertera di slide ini, ada nominal dan ordinal, itu untuk data statistik yang non parametris ya. Nah kalau untuk yang interval dan rasio itu untuk data yang parametris. Nah untuk data yang non parametris, untuk nominal itu bisa diuji dengan teknik korelasi yang namanya koefisien kontingensi. Untuk ordinal bisa pakai Spearman rank atau Kendall Tau. Nah untuk data yang parametris, yaitu berupa data interval dan rasio, itu bisa digunakan percent product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Nah ini beberapa cara pengujian hipotesis asosiatif. Dan untuk lebih mendalamnya nanti untuk hipotesis asosiatif non parametris dan parametris akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya ya, satu kelompok. Kalau dari saya sudah ini dulu ya untuk pengujian hipotesis. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk hipotesis itu sendiri yaitu sesuatu kesimpulan sementara dan sifatnya bisa diuji atau diambil analisa lebih dalam. Dan untuk pengujian hipotesis asosiatif sendiri untuk data nominal, ordinal itu merupakan non parametris ya, dan untuk interval dan rasio itu digunakan statistik yang parametris seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.